Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Kristus segalanya dan selamanya, yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 19. Kita akan baca bersama-sama. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, Bapak Ibu, judulnya hari ini tadi saya katakan adalah Kristus segalanya dan selamanya. Nah, orang-orang yang percaya dalam Kristus, dia mempunyai pengharapan. Dia memiliki pengharapan, kenapa? Karena Kristus adalah Tuhan. Tetapi ayat ini dikatakan, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Terlebih lagi Paulus bisa berkata begini, jikalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka kami sebagai pemberita Injil, maka hidup kami sia-sia. Dan kepercayaanmu juga adalah sia-sia. Nah, dan kamu hidup dalam dosamu. Sekali lagi ayat 17 berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. Nah, Kristus pernah mengalami kematian. Murid-muridnya sebelum Yesus mati punya pengharapan bahwasanya Yesus kelak akan memimpin bangsa Israel keluar dari penjajahan, memerdekakan bangsa Israel. Tetapi ketika Kristus mati, murid-muridnya banyak yang kecewa. Itu ada tertulis dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-18 sampai dengan 21. Mereka kecewa karena apa? Karena mereka berkata, kami berharap sebenarnya Kristus yang akan memimpin bangsa kami. Tetapi dia mati. Tetapi ingat, pada hari yang ketiga, Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan dia hidup selamanya. Ketika Kristus hidup, maka orang-orang yang percaya kepadanya memiliki pengharapan. Seandainya Kristus tidak bangkit dari kematian, maka kepercayaan kita sia-sia dan pengharapan kita pun sia-sia. Inilah yang dikatakan oleh Paulus tadi, jikalau kita hanya menaruh pengharapan kita kepada Kristus, kita itu akan lebih malang daripada manusia manapun. Kenapa? Karena kita menaruh pengharapan kepada Kristus yang tidak bangkit. Oleh karena itu, ketika Kristus bangkit dari kematian, maka orang yang percaya kepada Kristus memiliki pengharapan yang pasti. Pengharapan yang bagaimana? Ya, banyak orang ketika dia mengalami sakit penyakit, dia berharap Yesus sanggup menyembuhkannya. Ketika dia punya masalah dalam ekonomi rumah tangganya, dia berharap Yesus mencukupkan apa menjadi kebutuhannya. Kenapa semua orang percaya menaruh pengharapan kepada Kristus? Karena Kristus telah bangkit dari kematian dan Kristus telah menjadi segalanya bagi orang percaya. Tapi ingat Bapak Ibu jemaat Tuhan, pengharapan kita bukan hanya kita letakkan kepada hal-hal lahiriah, tetapi pengharapan kita biar kita letakkan kepada iman percaya kita kelak ketika kita mati, ketika kita berpulang, kita tinggal bersama dengan Kristus. Itulah sesungguhnya yang harusnya sebenarnya pengharapan yang harus kita miliki. Di mana Kristus berada, di situ juga kita berada. Karena Kristus telah bangkit dari kematian. Sekali lagi, jika Kristus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sia kepercayaan kita dan sia-sialah pengharapan kita. Oleh karena itu kita bersyukur Kristus telah bangkit dari kematian dan dia hidup selamanya. Oleh karena itu kita berharap sepenuhnya kepada Kristus. Ketika kita sakit, boleh nggak kita berharap sembuh? Boleh. Dan memang semua manusia berharap dia sembuh. Tapi jikalau Tuhan tidak memberikan kesembuhan pada waktu yang kita harapkan, jangan pernah kecewa. Tetap semangat di dalam pengharapan. Tetap sabar di dalam pengharapan. Orang yang punya pengharapan, dia adalah orang yang bersemangat dalam hidupnya. Orang yang punya pengharapan adalah orang yang sabar menanggung segala sesuatunya. Ingat Bapak Ibu jemaat Tuhan, Kristus Yesus telah bangkit dari kematian dan kepercayaan kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati.